Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat rahmat kepada kita semua, hingga pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat subuh berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan bentuk kesediaannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah, masih di bab taubat ya, hadis yang kedua tentang bab taubat, atau kalau suruhan hadis nomor 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'anil Agharri ibni Yasar al-Muzani, diceritakan dari sahabat Al-Agharr bin Yasar al-Muzani. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, hai para manusia, hai manusia-manusia, tubu ila Allah, bertaubatlah kalian pada Allah, bertobatlah kalian pada Allah. Nas artinya manusia. Kalau diartikan secara artian, nasun itu berupa, manusia itu bukan berupa. Disuruh oleh Rasulullah SAW, tubu ila Allah, kalian bertaubatlah kepada Allah. Yang diperintah adalah seluruh manusia. Disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru, dan mintalah ampun kalian kepada Allah. Taubat artinya kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan kemaksiatan yang telah dilakukan, kemudian mengambil jalan yang benar, kembali di dalam jalan yang benar. Setelah sampai ke dalam jalan yang benar, wastaghfiru, dan mintalah ampun. Wastaghfiru, dan mintalah ampunan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari luar biasa, kata Rasulullah, fa inni atubu, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, di dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin dosanya diampuni, maka qadama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lewat dijamin diampuni, dosa yang akan datang dijamin diampuni, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehari semalam masih bertobat, minimal Rasul bertobat 100 kali. 100 kali bertobat dan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Minimal Rasul mengucapkan sehari semalam 100 kali. Wastaghfiruhu ilaih, wastaghfiruhu ilaih, dalam satu riwayat, pada al-yawm wastaghfiruhu ilaih, bertobatlah kalian kepada Allah karena aku bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Dalam hadis ini mengandung beberapa makna, di antaranya adalah wujub taubat alal a'yan. Wajib taubat itu adalah wajib ain, wajib setiap individu. Nggak boleh taubat itu diwakilkan. Ya, saya wakil aja itu bisa ya. Wajib ain,
li anal amro yaqtadil wujud wal mukhatab annas kafa'un istisna, karena amr di situ yang berbunyi tubuh bertaubatlah kalian semua adalah menunjukkan tentang kewajibannya. Lebih-lebih yang diperintah adalah manusia secara umum. Wal mukhatab annas kafa'an duna istisnain, yang dikitopi adalah seluruh manusia tanpa terkecuali, sehingga taubat adalah merupakan wajib ain, bukan wajib kifayah. Wajib dilakukan setiap orang, setiap individu. Kemudian al-ikhlas di taubat satu di komunitas. Ikhlas di dalam bertaubat adalah merupakan syarat diterimanya taubat. Maksudnya paman karo kadang berniwailah, barang siapa yang meninggalkan dosa bukan karena Allah, ka ayat rokahu syahkan alamalihi awli Allah yu'ayyirahun nas aw azizan an yatirofihi aw khawfadal khalqi ma yakuruka ibran bittiwa kayak orang bukan karena Allah ya, meninggalkan dosa bukan karena Allah. Orang meninggalkan syahhan itu pelit ya, ayat rokahu syahhan, meninggalkan masjid pelit kepada hartanya alamali di alayu ayyuhun nas, supaya tidak diganggu oleh orang lain. Jadi saya sedekah. Kalau sedekah kenapa? Supaya nggak diganggu orang lain. Itu ya sedekahnya tidak mendapatkan pahala, ya, bisa mendapatkan pahala karena dia tidak karena Allah. Yang rokuhu syahan alamanihi ya awli adlai yu'ayyuhun nas, supaya tidak diganggu manusia, maka dengan taubat. Lidzalika fayadat taubat bi an takuna ila Allah. Maka taubat itu harus karena Allah, karena ada orang meninggalkan maksiat tapi meninggalkannya itu karena hal-hal lain, bukan karena Allah, bukan karena meninggalkan dosa. Contoh yang ekstrim misalnya, ada pelacur berhenti dari melacur karena umurnya sudah 60 tahun. Sebabnya apa? Tidak laku. Mbak, jangan kamu betul melacur, harap belum aku ya sopo. Nah, uji nomor ya. Berarti kan dia berhentinya itu tidak bertaubat, bukan meninggalkan maksiat karena Allah, tapi karena seorang laku. Ya. Atau contoh-contoh yang lain, contoh-contoh yang lain, kemaksiatan yang lain. Ada orang biasanya minum koper, pokoknya menggadang jadi peminum koper mabuk, kemudian meninggalkan sama sekali. Karena apa? Mungkin karena badannya sakit, dilarang dokter. Kamu itu kan, karena kan sudah paru-parunya apa-apanya, kamu harus berhenti dari minum koper, kamu harus berhenti dari mabuk kalau kamu ingin hidup lebih panjang. Terus dia berhenti, kamu kok nggak mampu lagi, dilarang dokter. Ya tentu tidak dihitung obat, dosanya tidak diampuni karena tidak berhenti karena Allah, tapi berhenti karena dilarang dokter. Dan contoh-contoh yang lain. Maka tobat harus karena Allah, tobat harus ikhlas ditujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat At-Tahrim, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum. Apabila kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad sagat qulubukum, maka hati kalian benar-benar condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Nur Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah
jami'an secara menyeluruh ayyuhal mu'minun, orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Agar kalian menjadi orang yang beruntung. Disuruh bertobat ilallah, bukan tobat karena yang lain gitu ya, bukan karena yang lain. Karena ada orang itu tadi tobat karena sudah nggak laku, tobat karena sudah dokter, tobat karena takut istri, karena takut suami, karena takut ini itu, bukan karena Allah ya. Maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala dzalika shalihan fi qouli ta'ala. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat An-Nisa, illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa aqlasu dinahum billah. Ya, kecuali orang yang bertaubat, kemudian aslahu, ya, membuat dirinya sholih, ya, wa tasamu billah, berpegang teguh dengan tali Allah, wa aqlasu dinahum billah, mengikhlaskan agamanya karena Allah, wa ulaika ma'al mu'minin, maka orang-orang itu besok akan bersama orang-orang mukmin di akhirat di surga. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Setelah Allah akan memberikan kepada orang mukmin pahala yang besar. Dan faedah yang ketiga, al-iksar min istighfar wal musari'ah ila taubat. Dianjurkan memperbanyak istighfar dan segera bertaubat. Memperbanyak istighfar minimal 100 kali dalam sehari. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini mulutnya, lisannya, hatinya betul-betul menyesali dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Kemudian perilakunya loh-nya tidak mengulangi lagi, tidak kembali lagi terhadap kemaksiatan yang sudah ia taubati. Ini taubat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehari semalam 100 kali. Kemudian hadis yang ke-15, hadis yang selanjutnya masih dalam bab taubat. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik, diceritakan dari ayahnya Hamzah, Abi Hamzah, namanya Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah menjadi pembantunya Rasulullah SAW 10 tahun. Anas bin Malik ini sahabat yang pernah menjadi pembantunya Rasulullah 10 tahun, dan sahabat yang umurnya paling panjang. Dalam kejadian kematian Husain yang dibunuh di Karbala itu, Anas bin Malik masih hidup dan sudah sepuh banget. Dan Anas bin Malik sahabat yang anaknya paling banyak. Dalam satu riwayat anaknya itu 100, dalam riwayat yang lain 120. Anaknya itu 100. Dan dengan tanya istrinya berapa, pasti tidak satu gitu ya. Mungkin satu melahirkan 100 nggak mampu. Ya, anaknya 100 misalnya. Kalau istrinya 4 saja berarti satu orang melahirkan berapa? 25. Insya Allah. Sehingga anaknya kau itu harus sama mantunya, berarti 200 itu satu RW. Anak ya, mantu, apalagi terus punya cucu, dua saja itu berapa sudah? Satu RW ya. Anas bin Malik. Jadinya sampai sekarang belum ada yang nurunin Anas bin Malik. Masya Allah. Jadi sahabat yang umurnya paling panjang, anaknya paling banyak, dan sahabat yang meninggal paling terakhir. Jadi sahabat-sahabat lain meninggal semuanya, ya. Anas bin Malik meninggal yang paling terakhir, jadi umurnya panjang. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahu akrahu taubati abdi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Allah itu adalah akrahu, lebih suka, lebih senang, lebih gembira bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, min ahadikum, salah seorang dari antara kalian, ya, lebih gembira
sakoko ala bainihi wakot adolahu fi ardin matin, lebih bunga, lebih suka daripada orang di antara kalian yang jatuh dari onanya, kemudian barangnya itu hilang dan kemudian ditemukan kembali. Allah lebih suka tobatnya seorang hamba, sukanya gembiranya itu lebih gembira, lebih suka daripada orang yang naik unta di padang pasir, kemudian barangnya jatuh, kemudian dia kelaparan dan kehausan, dan barangnya hilang. Kemudian setelah haus banget dan lapar banget, tiba-tiba barangnya itu ditemukan kembali. Kan bunganya pol itu, tapi Allah lebih bunga, lebih senang atas taubatnya hambanya. Bahkan di riwayat Muslim berbunyi begini, Allahu asyaddu farhan, lillahi asyaddu farhan. Bagi Allah adalah sangat gembira bitaubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, hina yatubu ilaihi, ya, ketika bertobat kepada Allah, min ahadikum, dibanding dari salah satu di antara kalian, karena ala rohilatihi bi ardin falatin, kalian berada di tengah-tengah padang pasir, ya, di tengah-tengah padang pasir, kamu naik unta, falatat minggu, maka kemudian barang-barangnya itu hilang, atau untanya itu ucul, dengan turun, untanya itu lari, bawa makanan, bawa atau amuhu, basurabuhu, ya, makanannya dibawa untanya, kemudian minumannya dibawa untanya, kan dia turun gitu loh, turun kemudian ngantuk untanya bedah, padahal itu tengah padang pasir, makanannya dibawa untanya, minumannya dibawa untanya. Terus dia mau kemana? Nyari jalan di padang pasir, kakinya melocot kabeh, ya. Karena padang pasir itu kan kena matahari panas. Baru dia baru istirahat di bawah pohon. Fatai samina, maka kemudian dia putus asa. Sudah wis mati ya seruan, dia naik kan gitu kan naik nanggung. Bukan mungkin orangnya so, ubetan kono tanggo wit, kalau di padang pasir di belakang terus kemana? Kan bisa hilang, maka putus asa dia. Fa'ata sajarotan, fa'koja'a bidibida. Kemudian dia berbaring di bawah pohon, dan mati. Dia ada salah satu pohon, dia berbaring di situ. Waqad aisa min rohilatihi, dan dia telah putus asa dari kendaraannya yang menghilang. Sampai nama buat pada hari itu buat melihat perimatan indah. Setelah dia dalam kondisi berbaring tiduran itu, merem itu, tiba-tiba ada kuning itu, dia membuka matanya, ternyata ontanya datang lagi menjemput dia. Bagaimana gembiranya? Kan gembiranya luar biasa, kok. Terus seperempat mati atau setengah mati, ya. Ternyata ontanya datang lagi, berarti dia, wah, saya hidup kembali. Sama dengan orang yang mati hidup kembali. Bunganya luar biasa, ya. Masya Allah, sukanya luar biasa. Fa'akoda bikin komiha, maka berani dia mengambil kendalinya itu. Ya Allah, karena komen. Kumakola min sidatil farahi. Kemudian karena saking gembiranya, saking bunganya itu bilang gini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku ini ya Allah, dengan kau Tuhanmu ya Allah, gitu. Keliru atau gak ada tadi? Keliru. Ya Allah, dengan kau Tuhanmu. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Beda lebih. Tapi ahto'a min sidatil farah, keliru dalam mengucapkan itu karena saking gembiranya. Orang kalau saking gembiranya, tadi kan keliru itu ngomongnya loh. Iya, saking gembiranya itu ya. Sehingga dia keliru dalam mengucapkan. Tapi Allah lebih suka terhadap tobatnya hambanya
dibanding kegembiraan seorang hamba yang diceritakan seperti itu. Walau saking gembiranya sampai ngomongin biru-biru. Iya, dengan misalnya tiba-tiba dapat surprise atau surprise ya, yang nggak nyangka-nyangka itu sih dengan galau kadang saking gembiranya itu ya. Misalnya dapat apa? Misalnya Pak Haris dapat surprise mobil Fortuner baru 2023 menang proyek itu mengalami kelebihan itu ya. Nah, mesti takkan kalau sebetulnya penikmat ya. Ternyata tenang itu keren, masya Allah. Tapi ya maunya kadang karena saking gembiranya. Jadi ini pernah dialami oleh sahabat Rasulullah SAW saat itu ya. Sampai mengucapkan miru Allahumma anta abdi. Harusnya kan Allahumma anta abdi. Allahumma anta abdi wa ana Rabbu. Ya Allah, aku itu Tuhanku dan kamu adalah hamba-Mu gitu ya. Saking gembiranya. Nah, orang yang mengucap salah saking gembiranya itu diampuni oleh Allah ucapannya. Ya, tidak dihitung dosa. Ya. Maka dalam hadis ini pembelajarannya adalah isbatu sifatul karamah. Kita wajib menerapkan bahwa Allah mempunyai sifat gembira. Ya. Allah mempunyai sifat gembira. Hanya kita tidak perlu menanyakan kaifiatnya gembiranya Allah itu gimana. Karena orang gembira itu kan mesti ada ekspresi ya. Nah, ekspresinya Allah kalau gembira itu gimana itu nggak perlu ditanya gitu ya. Nah, kalau gembiranya kita ya mungkin senyum-senyum, tawaran itu. Tapi gembiranya Allah gimana ya nggak usah ditanya. Ya Allah punya sifat gembira. Wa anha sifatul taliqu bi jalalihi wa kamalihi. Sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Wala yalzamu min isbatiha antakuna nafaril makhlukin. Ya tidak seperti gembiranya makhluk. Alladzi fihi ihtizazun wa tarabun wa tabayarun yajibu as-saksu fi nafsihi inda dzatihi. Kemudian mukanya berubah, sikapnya berubah. Kemudian ini kan makhluk ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya gembira gitu aja. Ya Allah gembira, Allah suka, Allah senang terhadap taubatnya seorang hamba. Sehingga ini juga menjadikan sebuah ayam-ayam bagi kita semua yang mungkin banyak dosanya kemudian kita bertaubat. Justru ketika kita bertaubat maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah kecil hati karena tidak ada satupun hamba Allah yang bernama manusia itu yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, hanya Nabi yang maksud. Kita pasti banyak dosanya, tapi kalau kita mau bertobat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gembira menerima tobatnya hambanya, melebihi daripada kegembiraan seseorang yang kehilangan barangnya, ya, kemudian ketemu bahkan saking gembiranya sampai mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini kalau ucapan orang yang disengaja kan jadi syirik, jadi kafir. Masa merendahkan Allah, oh ya Allah kamu hambaku, itu kan merendahkan banget. Tapi karena ucapan keliru ya maka tidak mengapa. Dan faedah yang kedua syiatur rahmatillahi allati tatajawaza anil musim, ya, wa taqabbal al muhsin wa taqabbal at-taubah wa taghfiru ad-damba. Luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa tatajawaz anil musim. Artinya orang yang keliru itu tidak diberi hukuman, dilewat begitu aja. Orang yang baik diterima kebaikannya, orang yang bertaubat diterima taubatnya, orang yang berdosa diampuni dosanya. Dan ada akhidah fil khata. Allah tidak menyiksa menghukum orang yang keliru. Ghairul muta'ammid, karena tidak sengaja. Sebagaimana ucapan tadi itu ya. Karena fi halidah syatihi wa dhubulihi. Orang keliru itu bisa kadang dalam keadaan saking susahnya atau saking gembiranya. Saking susahnya atau saking gembiranya bisa omongannya keliru gitu ya, keliru.
maka ketika keliru diampuni oleh Allah. Menurut dan ilama Allah, ya, yang kau bi ahwaju mayakulirai li anarajul manama fil falati wahdah illa rukunan illa ma'ahu minazah. Malam kita masalah dari mana? Laula anallaha wa tawabila ala hidayah. Orang tidak boleh berserah diri dengan selain Allah. Gambaran orang ini tadi yang digambarkan di sini, dia bawa kendaraan. Di kendaraan ada makanannya, ada minumannya, ada bekalnya. Mantap, wes pokoknya ini aku sambil lengkap kendaraan wes sehat. Tapi dia lupa, tidak tawakal pada Allah. Ketika Allah tiba-tiba mengambil itu terus gimana? Ya kehilangan, ketika kehilangan ya nggak ada lagi yang buat dia berserah diri, dan kemudian dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur di bawah pohon, ya Allah, aku serahkan sesuatu kepadamu. Ternyata ketika Allah berkehendak, dikembalikanlah barang itu pada orang tersebut. Di sini justru memberikan pelajaran kepada kita hal-hal yang benar itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan ingat dulu ceritanya tenggelamnya kapal Titanic, ya kapal yang besar pada saat itu, besar banget. Jadi orang sudah berkeyakinan perahu cilik entek-entek kayak orang bintang mau, pokoknya kok kapal yang sebegitu besar pasti tidak tenggelam. Tapi si pembuatnya itu bilang, siapa yang akan bisa menenggelamkan kapal ini? Tuhan saja nggak bisa. Nah, itu dia bilang itu tidak ada yang akan bisa menenggelamkan kapal ini karena yang saking canggihnya, saking besarnya. Jadi secara rasio ya nggak mungkin dia tenggelam. Tapi kan kebablasan, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan. Buktinya apa? Dari beberapa jam dia naiki, nabrak gunung karang, ambruk, semuanya mati. Dan hanya sisa satu orang yang tidak mati. Coba. Iya, maka tawakal itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Banyak orang yang sombongnya seperti itu kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu gambaran yang kemarin yang artinya itu zaman sekarang, ya. Yang zaman dulu digambarkan oleh Allah ini yang naik onta ini, kemudian hilang ontanya karena dia tidak tawakal kepada Allah. Setelah onta itu hilang, dia tawakal pasrah kepada Allah, kemudian ternyata dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ketika kita tawakal berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit contoh-contoh ketika mentok sesuatu hal dan kita tawakal pada Allah, maka Allah hanya akan memberikan pertolongan. Ya, ketika malam semakin kelam, ketika kegelapan malam semakin kelam, ya semakin gelap, maka tanda pagi semakin dekat. Kalau semakin gelap malam, itu kan paginya semakin dekat. Maka ketika kesulitan sudah banyak kita lalui, maka tanda kemudahan sudah di depan mata kita, insya Allah. Dan sebentar lagi insya Allah terbit matahari. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.